Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wihidayati. Saya mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menyampaikan tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Psikologi Konsumen yang diampu oleh dosen saya, Bapak Primadi Prasetyo, SE, MSAK. Baik, langsung saja kita ke pembahasan materi. Baik, poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengaruh faktor motivasi dalam perilaku konsumen. Sebelum kita membahas apa itu perilaku konsumen, terlebih dahulu kita akan bahas apa itu motivasi dan mengapa motivasi itu diperlukan dalam perilaku konsumen. Motivasi adalah suatu keadaan yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Nah, jadi dengan adanya motivasi ini, diri kita akan bisa bertindak dengan tepat untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian, kalau ditanya apa pentingnya motivasi bagi diri kita ataupun dalam perilaku konsumen, tentu motivasi itu sangat penting bagi kita ataupun dalam perilaku konsumen, karena motivasi itu merupakan sumber energi tambahan bagi kita yang dapat kita gunakan jika sewaktu-waktu kita mengalami masalah berat dalam perjalanan hidup ini. Setelah kita mengetahui apa itu motivasi dan pentingnya motivasi, untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai perilaku konsumen. Ada yang tahu apa itu perilaku konsumen? Ya, perilaku konsumen itu adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa perilaku konsumen itu adalah tindakan-tindakan nyata kita yang mengarahkan diri kita untuk menilai, memilih, serta menggunakan barang dan jasa yang kita inginkan. Kemudian, apa pentingnya perilaku konsumen? Perilaku konsumen pertama penting untuk kehidupan sehari-hari, karena mengingat konsumen selalu berinteraksi dengan lingkungannya, jadi secara otomatis perilaku itu akan berubah-ubah, bahkan dalam hitungan hari. Kemudian yang kedua, perilaku konsumen itu penting dalam pengambilan keputusan. Karena dengan memahami perilaku konsumen, maka pemasar akan mudah untuk menggambarkan bagaimana proses keputusan itu dibuat. Untuk selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, ada persepsi. Menurut Amirullah, persepsi dapat diartikan sebagai proses di mana individu memilih, mengelola, dan menginterpretasikan stimulus ke dalam bentuk atau gambar. Persepsi juga dapat dikatakan sebagai bagaimana orang memandang lingkungan di sekelilingnya. Yang kedua, yaitu belajar. Menurut Swasta dan Handoko, belajar adalah perubahan-perubahan yang terjadi sebagai hasil akibat adanya perubahan tersebut bersifat tetap atau permanen. Kemudian yang ketiga, yaitu kepribadian dan konsep diri. Menurut Mangkunegara, kepribadian adalah suatu bentuk dari sifat-sifat yang ada pada diri individu yang sangat menentukan perilakunya. Dan yang terakhir, ada sikap. Sikap adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk bereaksi terhadap penawaran produk dalam masalah-masalah yang baik ataupun kurang baik secara konsekuen. Untuk selanjutnya, di sini ada pengaruh keputusan pembelian terhadap keputusan pembelian jasa. Menurut Amirullah, setiap keputusan diambil dalam konsumen pasti didasarkan pada alasan-alasan tertentu, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Proses pengambilan keputusan konsumen sangat terkait dengan masalah kejiwaan dan faktor eksternal. Untuk selanjutnya, manfaat mempelajari perilaku konsumen. Pertama, membantu para manajer dalam pengambilan keputusannya. Yang kedua, memberikan pengetahuan kepada peneliti pemasaran dengan dasar pengetahuan analisis konsumen. Yang ketiga, membantu legislator dan regulator dalam menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan barang dan jasa. Kemudian yang terakhir, membantu konsumen dalam pembuatan keputusan pembelian yang lebih baik. Proses pengambilan keputusan pembelian suatu barang dan jasa akan melibatkan berbagai pihak, sesuai dengan peran masing-masing.
Adapun peran yang dilakukan tersebut adalah: 1. Inisiator. Inisiator adalah individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang tertentu. Yang kedua, influencer. Influencer adalah individu yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, decider, yaitu yang memutuskan apakah akan membeli atau tidak, apa yang akan dibeli, dan bagaimana membelinya. Kemudian, yaitu buyer. Buyer adalah individu yang melakukan transaksi pembelian sesungguhnya. Dan yang terakhir, user. User yaitu individu yang mempergunakan produk dan jasa yang dibeli. Lanjut ke beberapa teori perilaku konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori ekonomi mikro. Pada teori ini, beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Mereka akan berupaya memuaskan pembelinya terhadap suatu produk apabila memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran yang sama untuk beberapa produk lain. Yang kedua, ada teori psikologis. Pada teori ini, mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks dalam menganalisa perilaku konsumen, karena proses mental tidak dapat diamati secara langsung. Yang ketiga, ada teori antropologis. Pada teori ini, juga menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas, seperti kebudayaan, kelas-kelas sosial, dan sebagainya. Baik, telah berakhir materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih buat kalian para pendengar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjut ke poin kedua, yaitu pembahasan mengenai pengaruh faktor kepribadian dalam perilaku konsumen. Yang pertama kita bahas yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian didefinisikan sebagai ciri-ciri kejiwaan dalam diri yang menentukan dan mencerminkan bagaimana seseorang berespon terhadap lingkungannya. Penekanan dalam definisi ini adalah pada sifat-sifat dalam diri atau sifat-sifat kewajiban, yaitu kualitas, sifat, pembawaan, kemampuan mempengaruhi orang, dan perangai khusus yang membedakan satu individu dari individu lainnya. Di sini ada sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu, karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Kemudian yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten, membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Dan yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Lanjut ke teori-teori kepribadian. Yang pertama, teori Freud. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Yang kedua, teori kepribadian Neo-Freud. Penganut Neo-Freud percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Harding
mengemukakan bahwa para individu dikelompokkan ke dalam 3 golongan kepribadian sebagai berikut. 1. Individu yang patuh adalah mereka yang ingin mendekati orang lain. 2. Individu yang agresif adalah mereka yang ingin menjauhi orang lain. Dan yang terakhir, individu yang ingin lepas adalah mereka yang ingin lepas dari orang lain yang dulu berhubungan dengan dirinya. Kita lanjut pembahasan tentang kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Di sini yang pertama ada keinovatifan konsumen dan sifat kepribadian yang berkaitan. Keinovatifan. Para peneliti konsumen telah berusaha menyusun instrumen pengukuran untuk menaksir tingkat keinovatifan konsumen. Karena ukuran sifat kepribadian tersebut memberikan kawasan yang penting mengenai sifat dan batas-batas kesediaan konsumen untuk berinovasi. Dogmatisme. Dogmatisme adalah sebuah sifat kepribadian yang mengukur tingkat kekakuan yang ditunjukkan individu terhadap hal yang belum dikenal dengan baik dan terhadap informasi yang berlawanan dengan kepercayaan mereka yang sudah mendalam. Karakter sosial. Karakter sosial adalah sifat kepribadian yang berkisar dari pengarahan diri sendiri dan pengarahan oleh orang lain. Kemudian ada faktor kepribadian kognitif. Kepribadian kognitif mempengaruhi berbagai aspek perilaku konsumen, khususnya 2 sifat kepribadian kognitif, kebutuhan akan kognisi dan orang-orang yang suka visual versus orang-orang yang suka verbal. Riset kepribadian kognitif menggolongkan konsumen ke dalam kelompok orang yang suka visual. Konsumen yang lebih menyukai informasi visual dan produk yang menekankan pada penawaran visual, seperti keanggotaan dalam klub videotape. Dan orang yang suka verbal, konsumen yang lebih menyukai informasi dan produk tertulis atau verbal, seperti keanggotaan dalam klub buku atau klub audiotape. Dan yang ketiga ada materialisme konsumen sampai ke konsumen yang kompulsif. Materialisme sebagai sifat kepribadian membedakan antara individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting bagi identitas dan kehidupan mereka, dan orang-orang yang menganggap kepemilikan barang merupakan hal yang sekunder. Perilaku konsumen yang mendalam. Di antara materialisme dan desakan untuk membeli atau memiliki terdapat gagasan keterkaitan yang mendalam dalam mengkonsumsi atau memiliki. Seperti materialisme, perilaku konsumsi yang mendalam termasuk perilaku yang normal dan diterima secara sosial.